Oke, kita lanjutkan diskusi. Kami berikan hak kepada Bang Hensat untuk menanggapi tadi yang disampaikan. Semua sudah ada aturannya dan kita juga masih menunggu putusan MK. Jadi narasi tadi tidak disepakati oleh Bang Andre. Iya, saya setuju dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Tapi, kita juga musti berpandangan lebih jauh ya, tentang kepatutan dan kewajaran, yang menurut saya itu beyond dari sekedar peraturan. Nah, kalau kemudian nanti MK memutuskan dengan seharusnya misalnya, tidak ada batasan misalnya Mmm, atau hanya ada batasan maksimal calon presiden, minimalnya tidak perlu gitu ya. Nanti kan bisa saja keputusan-keputusan MK itu keluar, eee, tidak sesuai dengan prediksi gitu ya. Tapi, apa yang terjadi saat ini menurut saya harus, utarakan bahwa ada kejeniusan Presiden Jokowi yang, mengarah ke nepotisme nantinya. Dan itu harus juga disikapi oleh rakyat Indonesia bukan hanya sebagai menang kalah aja. Benar kata Mas Andre bahwa rakyat akan memilih, kalau rakyat nggak suka Prabowo Gibran ya pasti akan kalah, gitu ya. Tapi oke. kan nggak mungkin Gerindra, Prabowo, dan koalisinya memasang Gibran untuk kalah, gitu kan. Artinya apa? Kan tapi semua proses akan sesuai dengan prosedur. Oh iya, tapi kan harus juga kita menyuarakan bahwa bila ini menang, maka yang akan terjadi adalah eh, mundur lagi di zaman sebelum reformasi. Makanya saya mengingatkan juga partai-partai yang ada di sana kan, termasuk Bang Andre juga bersama-sama waktu itu kita untuk mengangkat, membangkitkan reformasi, memperbaiki negeri ini. Nah, maka menurut saya pertimbangan-pertimbangan itu harus saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena ya itu yang akan terjadi kan, nggak mungkin kemudian Prabowo Gibran disodorkan ke rakyat Indonesia, udah silakan pilih. Kalau nggak suka ya udah nggak usah gitu kan, enggak. Tapi kan ada usaha-usaha untuk menang. Nah, karena ada usaha-usaha untuk menang dan peluang menangnya tinggi, peluang menangnya Oke. besar gitu ya, dari hasil survei kedai kopi juga Pak Prabowo dan Pak Ganjar salip-salipan nomor satu nomor dua, maka harus diutarakan bahwa bila kemudian Pak Prabowo jadi misalnya berpasangan dengan Mas Gibran, ya kita harus mengingatkan semangat reformasi pada saat Oke. 98 waktu itu, Oke, gitu. Bang Andre juga kan salah satu tokoh yang sentral juga waktu di, Ya. 98 gitu. Bang Andre, argumentasi tadi dari Bang Hensat itu, ini merefleksinya pada reformasi, semangatnya jangan Ya, sampai pudar. ya ini yang Kira-kira saya gimana Bang Andre? sampaikan. Ya, ayo, ini yang saya sampaikan. Pernyataan Hensat itu, sahabat saya ini sangat menyesatkan. Bagaimana kita mundur jauh ke belakang reformasi? Karena pertama, itu pemilihan ini dilakukan secara demokratis, tidak ada aturan yang dilanggar. Lalu dari rakyat kembali ke rakyat. Jadi pemilihannya tergantung pilihan rakyat, bukan ditunjuk ditempatkan seperti pemilihan di zaman Orde Baru, tapi langsung dipilih oleh rakyat secara langsung. Resikonya bisa menang, bisa kalah. Yang kedua, kalaupun nanti Rakyat Pak yang mana Prabowo dan Bang? Mas Yang Gibran rakyat yang ternyata mana? sebentar yang diputuskan secara bersama-sama lalu memenangkan, ya nggak mungkin dong kita kembali ke zaman di belakang Orde Baru. Karena apa? Ya kembali ke zaman Orde Baru atau sebelumnya. Karena apa? Karena ya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan semuanya tetap sama seperti zaman sekarang. Tidak ada pemberangusan. Jadi menurut saya pernyataan Hensat itu sangat menyesatkan, pengiringan opini. Ya saya nggak tahu pernyataan Hensat ini sebagai pengamat politik atau juru bicaranya Mas Anies itu kan agak bingung posisinya beliau ini. Jadi jangan sampai hak-hak orang secara konstitusi dikebiri lalu digiring opini yang menyesatkan, seakan-akan kita kembali ke zaman reformasi. Apalagi Pak Prabowo didukung banyak aktivis 98, aktivis yang tahu bagaimana pemberangusan dan pembatasan pernyataan pendapat. Jadi kita pastikan demokrasi tetap berjalan, ya, Oke. penyampaian pendapat juga akan tetap berjalan. Jadi tidak ada kita kembali ke masa lalu. Yang ada kita menatap masa depan dan memastikan Indonesia emas berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu loh. Oke Dan Bang Andre, Indonesia menatap masa Oke. dengan depan dan persatuan kehendak rakyat ini ya. kita bisa membawa Indonesia menjadi negara nomor 4, 5 atau 6 terkuat di dunia baik secara ekonomi dan lain-lain. Seperti Oke. itu.
Oke. Konteksnya sudah berubah, Bang. Itu zaman Iya, dulu sama saya sekarang. justru itu. Makanya agak heran juga. Banyak aktivis di sana. Ada Mas Budiman Sujatmiko, Andre Rosiade. Kemudian dari sekian banyak tokoh yang diambil adalah Mas Gibran gitu. Misalnya nanti ya. Ini kan sebetulnya pragmatisme politik aja. Ingin menang, terserah aja Indonesia nanti gimana. Gitu. Yang penting saya menang dulu. Padahal menurut saya banyak cawapres yang juga bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo misalnya. Paling kuat Erlangga siapa? Hartarto. Erlangga Hartarto itu kurang apa? Golkarnya besar. Kemudian memiliki kemampuan ekonomi yang luar biasa. Juga orangnya Pak Jokowi. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra. Seorang tokoh yang dari zaman Soeharto kerap mendampingi para presiden. Memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum tata negara luar biasa juga. Ada nama-nama lain lagi misalnya seperti Kofifa Indar Parawansa, ada Mahfud MD, kemudian ada Yeni Wahid, ada Erick Thohir. Jadi banyak nama sebetulnya yang bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kalau tentang bakal atau potensi nepotisme harusnya yang meradang bukan hanya PDI Perjuangan tapi juga Indonesia. Yang mudah-mudahan saya nanti Pak Prabowo memilih yang terbaik lah di antara nama-nama itu. Memilih yang terbaik di antara nama-nama itu. Sekali lagi Bang Andre, tadi pertanyaan saya belum Anda jawab dengan gamblang. 4 nama itu yang sudah merucut siapa saja? Gibran pasti salah satunya. 3 nama berikutnya siapa Bang Andre? Ya, terus terang saya tidak ada di tempat karena saya lagi bertemu konstituen saya di Sumatera Barat. Ini pun dari kota. Tapi analisis saya, informasi yang saya dapatkan sama yang seperti kita bahas sebelumnya. Ada Mas Gibran, ada Pak Erick Thohir analisis saya, ada Pak Erlangga, ada Bu Kofifa. Itu analisis saya karena saya tidak ada dan tidak hadir karena memang lagi ada kunjungan reses di daerah pemilihan. Bagaimanapun juga pemilu ada kewajiban kita sebagai kader politik untuk bertemu dengan rakyat. Ini saya lagi di lapangan untuk terus berupaya memastikan Pak Prabowo menang di Sumatera Barat. Gitu. Jadi kerja-kerja politik bukan hanya di dalam rapat, tapi bertemu dengan masyarakat langsung. Oke, Bang Andre, untuk 4 nama ini gitu dan akan diputuskan, apakah clear menunggu putusan MK hari Senin besok? Ya, sesuai yang disampaikan dalam pertemuan tadi malam bahwa para ketua umum partai akan terus bertemu secara intens dan bahkan sekjen kami Bang Ahmad Muzadi sudah menyampaikan bahwa ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju kalau bisa tidak usah jauh-jauh dari Jakarta supaya kapanpun kita akan bisa selalu bertemu untuk melakukan konsolidasi dan melakukan update. Tapi sekali lagi keputusan belum diambil. Saya rasa mudah-mudahan minggu depan sudah ada keputusan yang final siapa cawapres yang akan membantu Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Insya Allah cawapres yang terpilih adalah cawapres yang didukung oleh seluruh partai dan ini bisa memenangkan kontestasi dan juga membantu Pak Prabowo memastikan Indonesia adil dan makmur bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre. Tadi statement dari Bang Andre ya soal nama Gibran Rakabuming Raka. Bang Hensat juga sudah menyampaikan. Tapi kita harus lagi-lagi menunggu nih, Ai. Katanya minggu depan, intinya setelah hari Senin pokoknya. Terima kasih Bang Andre ya atas waktunya disempatkan di perjalanan menuju ke bandara. Hati-hati Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.